Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruangan ini pada kesempatan siang hari ini dalam rangka pemaparan kurikulum pendidikan atau KSPSDN Pulau Gebang 13. Pertama tentunya visi misi dari SD Pulau Gebang 13. Apa sih visinya? Yaitu mewujudkan peserta didik berjiwa Pancasila yang unggul dalam prestasi dan berwawasan global. Jadi Bapak dan Ibu semuanya harus tahu visi dan misi sekolah kita. Kita tidak hanya membuatkan visi saja, sedang jika Bapak dan Ibu tidak tahu bagaimana visi ini akan tercapai ya, kalau Bapak dan Ibu belum tahu apa visi sekolah kita. Jadi kita punya angan-angan untuk mewujudkan peserta didik yang berjiwa Pancasila, yang unggul dalam prestasi dan berwawasan global. Itu ya. Kemudian selanjutnya misi itu adalah penjabaran langkah-langkah apa sih dari visi kita yang kita angankan itu. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menanamkan keyakinan beragama melalui kegiatan pembiasaan keagamaan dan pengalaman butir-butir Pancasila. Tentunya pembiasaan yang biasa kita lakukan setiap harinya, khususnya kita ingin menanamkan keyakinan beragama melalui kegiatan pembiasaan yang tentunya kaitan dengan keagamaan, yaitu setiap hari Jumat yang kita lakukan. Ya. Kemudian dan pengamalan butir-butir Pancasila. Tentunya dengan pembiasaan anak bisa menerapkan kegiatan-kegiatan baik yang kaitannya dengan butir-butir Pancasila seperti hormat pada guru, kemudian saling menghormati, saling menghargai dengan teman, kemudian toleransi dengan teman yang berbeda agama dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menanamkan perilaku bekerja sama dengan orang lain pada kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Karena tentunya kita sadar bahwa kita tidak akan berhasil tanpa bantuan dari orang lain. Tentunya di sini anak-anak ditanamkan biasa bekerja sama dengan teman di kelasnya, dengan ya terutama kalau di sekolah dengan teman sekolahnya, kemudian di luar sekolah berarti di rumahnya dia menularkan kebiasaan yang diterapkan di sekolah, kerjasama dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran yang komunikatif agar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sini anak-anak senantiasa di kelas Bapak dan Ibu dibimbing dalam proses pembelajaran. Jadi anak itu ada kesulitan apapun selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru di kelas ya, apa kesulitannya dalam mengerjakan tugas. Kemudian tentunya Bapak dan Ibu guru juga memberikan masukannya atau solusinya agar anak tersebut mendapatkan jalannya untuk untuk kendala-kendala yang dia hadapi dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek agar peserta didik menggunakan kemampuan bernalar pada dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tepat
untuk menyelesaikan masalah. Di sekolah kita sudah Bapak dan Ibu di kelas sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek, ya, tugas-tugas yang berbasis proyek untuk menggunakan kemampuan anak-anak nih dalam membuat model atau apa sih kalau gitu karya gitu ya, harus menggunakan nalarnya, kemudian memproses informasi. Jadi langkah-langkahnya dalam membuat, tentunya udah Bapak dan Ibu misalnya membuat tugas, contohnya membuat bangun ruang ya, misalnya ada langkah-langkahnya. Pertama misalnya buat gambarnya, itu kan langkah-langkahnya. Jadi anak membiasakan anak untuk memproses informasi, kemudian mengevaluasi apakah dia sudah mengerjakan tugasnya sudah sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan yang ada dalam tugas tersebut. Kalau belum, kenapa sih kok belum jadi juga nih bangun ruang ini? Apa yang salahnya? Nah itu, jadi membiasakan anak mengevaluasi. Oh ternyata langkah yang ketiganya belum dilakukan, tadi saya salah, tiba-tiba dari langkah 1, 2 tiba-tiba langsung ke langkah keempat misalnya, ya itu. Kemudian dan mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dari kesalahan setelah menganalisa, jadi oh tahu nih tadi langkah yang ketiga nih yang saya belum melakukan. Jadi saya harus mengulang dari langkah 1, 2 kemudian ke langkah 3 baru langkah selanjutnya, gitu ya. Kemudian yang kelima, memodifikasi dan menghasilkan karya yang bersifat original, bermakna dan berdampak melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kemudian yang keenam, mendorong dan membantu penguasaan teknologi informasi serta wawasan peserta dalam menghadapi perubahan zaman. Jadi itu yang tadi sesuai dengan visinya, yaitu berwawasan global. Jadi anak dibiasakan, misalnya ada tugas, anak bertanya misalnya PR kepada Bapak dan Ibu gurunya, Bapak dan Ibu gurunya sudah memiliki grup WA-nya, WA grup kelasnya, atau bisa DM di Instagramnya, dan anak bisa juga mengakses pembelajaran tidak hanya di kelas saja, tetapi bisa dilihat di YouTube yang ada dimiliki oleh sekolah kita, atau di Instagram yang sudah ada di sekolah kita, ya. Nah, itu tadi visi dan misi. Kemudian selanjutnya apa sih moto di SD Pulau Gebang 13? Ini yang sering Bapak dan Ibu dengungkan atau suarakan, yaitu mengajar dengan ilmu, mendidik dengan hati. Yaitu jangan sampai Bapak dan Ibu lupa, tidak hanya sebagai moto saja, tetapi betul-betul dilaksanakan di Pulau Gebang 13 ini. Kemudian tujuan SDN Pulau Gebang 13. 1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saya rasa kalau meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu selalu nomor 1. Karena pondasi dari kita sebagai umat manusia, makhluk Tuhan yang Maha Esa, tentunya kita memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu yang diterapkan di sekolah kita ya. Kemudian mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
dengan Bapak dan Ibu memberikan materi pembelajaran di kelas, kemudian dikaitkan dengan profil Pancasila, itu selain anak memiliki prestasi, juga memiliki karakter, ya, karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Jangan hanya Bapak dan Ibu di kelas hanya memberikan materi, tetapi nilai-nilai luhur Pancasilanya tidak diterapkan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terwujudnya peserta didik yang berwawasan global dan peduli pada lingkungan. Itu ya Bapak dan Ibu, tadi yang saya katakan bahwa di depan, bahwa karena sekarang teknologi sudah maju, anak-anak tidak hanya belajar secara pasif di kelas saja, tetapi bisa melalui berbagai media sosial, bisa dengan lewat YouTube, bisa lewat Instagram. Dan tadi yang saya katakan, di setiap grup kelasnya ada grup kelasnya, jadi siswa untuk berkomunikasi atau bertanya kepada Bapak dan Ibu gurunya sudah tersedia. Dan tentunya anak-anak peduli lingkungan. Sekolah kita apakah tidak hanya kita belajar di kelas saja, anak-anak juga harus peduli lingkungan. Apakah di sekolah kita ini sudah hijau, artinya lingkungan kita itu pohonnya cukup, nyaman, kemudian anak-anaknya sudah membiasakan diri untuk misalnya membuang sampah pada tempatnya, karena kita tahu bahwa di sekolah kita untuk sarana prasarana pembuangan sampah sudah disediakan. Ada di dalam kelas, ada di teras, ada di halaman sekolah, kurang apa. Jadi kita tanamkan ke anak-anak harus peduli lingkungan. Contohnya, salah satu contohnya, anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tentunya Bapak dan Ibu juga sudah membuat regu piket ya Bapak dan Ibu di kelasnya masing-masing. Itu salah satu bentuk untuk menumbuhkan rasa peduli kepada lingkungan belajarnya di kelas, kemudian lingkungan belajar itu tidak hanya di kelas, di halaman sekolah, kan semua sudut, semua yang ada di sekolah merupakan sumber belajar untuk anak di SD Pulau Gebang 13, ya. Kemudian struktur kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah kita itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya tentunya Bapak dan Ibu, kurikulum merdeka, kurikulum yang sudah 3 tahun kita gunakan, di mana bertahap kan penggunaannya, ya pertama kelas 1, kelas 4, kemudian tahun keduanya kelas 2 dan kelas 3, dan terakhir adalah kelas 3 dan 6. Artinya terakhir ini di tahun ini. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, 1, muatan kurikulum yang digunakan SD Pulau Gebang 13 merujuk kepada kurikulum merdeka, mandiri, berubah. Kemudian sistem pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan dasar di SD Pulau Gebang 13 selama 6 tahun yang diklasifikasikan menjadi fase A, yaitu untuk kelas 1 dan 2, kemudian fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Kemudian pengaturan beban belajar, ada kokurikuler, yaitu proses pembelajaran yang ada di SD Pulau Gebang 13 adalah kegiatan kokurikuler yang merupakan kegiatan
penunjang dalam mewujudkan visi sekolah yang dilaksanakan dalam 1 tahun pelajaran di luar jam belajar efektif. Kegiatan kokurikuler itu pada tahun pelajaran 2024-2025 antara lain masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, 2 peringatan Hari Besar Nasional, 3 peringatan Hari Besar Keagamaan, 4 pekan lomba berjenjang OSN, O2SN, dan FLS 2N, dan kelas meeting. Yang kelima adalah pameran hasil belajar. Nah, ini kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di Pulau Gebang 13, yaitu pramuka, arawis, dan bola voli. Ada PMR, ada futsal, ada basketball, kemudian pencaksilat, tari, senam, itu ekskul di sekolah kita. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum Satuan Pendidikan SD Pulau Gebang 13, kami merancang pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran ini masuk ke dalam kokurikuler yang dirancang dalam sesuai tema belajar yang telah ditentukan, yaitu semester 1 dengan tema kewirausahaan dan semester 2 dengan tema kearifan lokal. Kemudian pengembangan literasi dan numerasi. Tingkat kelas. 1 pembelajaran matematika, 2 pembelajaran non-matematika, kemudian tingkat sekolah yaitu 1 pengayaan numerasi melalui lingkungan fisik, ini adalah kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di SD Pulau Gebang 13. Tadarus, serasi atau selasa literasi, dokcil atau dokter kecil. Ada senam setiap hari Kamis, ada sigeber, sikat gigi bersama. Terus ngabotram ya. Ya, ngabotram itu artinya makan bersama di setiap kelasnya masing-masing. Tentunya tidak hanya makan saja, tetapi makan makanan yang bergizi. Bergizi tidak harus mahal, tetapi harus memenuhi unsur-unsur vitaminnya. Rancangan pembelajaran SD Pulau Gebang 13 sudah menyesuaikan dengan capaian pembelajaran tahun 2024 terbaru untuk seluruh mata pelajaran. Kemudian interval kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran 0-40% berarti kriterianya belum mencapai tujuan. Kemudian intervensinya apa? Remedial di seluruh bagian. Kemudian interval 66% sampai 85% sudah mencapai tujuan. Berarti tidak perlu diremedial. Dan 86% sampai 100% sudah mencapai tujuan, perlu pengayaan dan tantangan lebih ya untuk siswa yang sudah mencapai tujuan yang di atas 86. Jadi perlu diadakan pengayaan atau diberi tantangan lebih agar anak terus mengembangkan potensinya.
Kemudian kenaikan kelas dan kelulusan. Tentunya ada ketentuannya. Satu, ketentuan kenaikan kelas. Kedua, kenaikan kelas kan ketentuannya anak sudah mencapai sesuai dengan KKTP-nya ya. Kemudian ketentuan kelulusan sesuai dengan berarti anak sudah mencapai atau melebihi SKL-nya, standar kelulusannya. Kemudian 3, strategi penanganan peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus. Kemudian ini adalah kegiatan kalender di SD, bukan kalender nasional, ini kalender nasional, kalender di SD Pulau Gebang 13. Bapak dan Ibu bisa dilihat. Kemudian untuk sarana dan prasarana barangkali Bapak dan Ibu tidak terlalu, ini kan sudah rutin tiap hari bisa melihatnya, ada musola, ada lapangan, ada taman tematiknya ya. Taman matematikanya bukan tematik. Kemudian ada ruang ANBK, ada perpustakaan. Nah, inovasi apa saja yang akan kita kembangkan dan sedang kita kembangkan di tahun 2024 dan 2025. Yang pertama, perangkap sampah plastik, di mana Bapak dan Ibu bisa lihat di gedung A dan B sudah ada di situ tempat sampah yang khusus sampah plastik. Jadi anak-anak setelah menggunakan tempat tersebut bisa dimasukkan ke tempat sampah itu. Kemudian bank sampah, barangkali Bapak dan Ibu bisa melihat di sudut belakang dekat rumah dinas, di situ ada bank sampah. Kemudian stratifikasi UKS yang kemarin sudah hampir paripurna, tapi ada bagian-bagian yang masih 20% kurang lebih ya, yang masih belum tercapai. Mudah-mudahan nanti dalam tilik kedua yang 20% bisa tercapai. Kemudian digitalisasi perpustakaan ini sudah dilaksanakan, bahkan perpustakaan kita mendapatkan juara harapan 1, alhamdulillah, se-Jakarta Timur. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.